perilaku negatif itu diberikan kayak suatu punishment, atau punishment itu kayak contohnya itu dosen pernah cerita bahwa ada dia itu memiliki perilaku negatifnya itu, ini dalam kasusnya, maaf Bu, katanya lumayan itu seperti suka memegang gitu Bu, suka memegang bagian kemaluannya gitu Bu, karena dia udah masuk usia puber gitu Bu. Jadi diberikan kayak dia ditahan, tangannya itu ditahan gitu Bu dalam berapa menit gitu kan, itu bisa berapa, tapi nanti ketika buru lengah, nanti dia mulai lagi memegang itu dia, jadi dia melakukan apa sendiri gitu kan Bu. Jadi kayak dia karena kan kalau dalam tunagrahita ini, walaupun mereka memiliki usia mental yang sama seperti anak-anak, tapi kan usia fisik mereka tetap sama ya Bu. Nah, jadi yang diberikan selanjutnya adalah tangan ini Bu, tangan mereka itu diberikan kayak Bu, jadi kayak kabur gitu Bu. Jadi ketika mereka melakukan itu, karena kan pedas gitu, maksudnya kayak langsung dan mereka akhirnya itu menjadi efek jerah Bu. Jadi ketika apalagi selanjutnya itu ada pengurangan perilaku negatifnya Bu. Jadi seperti itu, karena anak tunagrahita ini kan sebenarnya bukan mereka ingin melakukan perilaku negatif kalau dalam apa kami Bu, karena mereka tidak tahu bahwa itu tuh baik atau buruk gitu, karena kan mereka memiliki intelijensi mereka yang tidak sampai ke sana gitu. Jadi memang ada beberapa kasus itu memang mereka akhirnya perilakunya itu negatif jika tidak ada penanganan atau intervensi dari orang sekitar, dari gurunya, atau tidak ada pembelajarannya gitu. Jadi memang mereka butuh kita latih atau kita didik gitu, biar mereka tahu mana baik mana benarnya. Karena seperti yang tadi kan Bu, yang tadi yang kasus yang dia bilang tadi itu kan mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu, apalagi di depan umum, itu tidak bagus gitu kan, itu tidak baik gitu kan, itu melenceng dari normanya. Tapi kan mereka memang tidak tahu itu, karena mereka memang konsep mereka itu belum sampai yang ke atas. Mereka hanya berpikir untuk hal hari ini saja, bukan untuk masa depannya. Jadi memang butuh kita ada penanganan, harus kita bimbing, memang lebih bersabarnya itu memang lebih tingkat tinggi gitu. Karena untuk kayak tadi ada juga pemasangan pembalut atau segala macam, itu mereka memang kayak harus dididiknya itu memang kayak harus dilatihnya itu memang harus lebih konsisten dan harus lebih kalau kami itu ada namanya pembelajarannya itu memang kalau misalnya ini balik ke yang lain ya Bu, misalnya kayak untuk mereka kayak tadi ada pembahasan menyadiri gitu, yang self regulation gitu kan, itu memang iya dalam untuk misalnya membuka keran aja itu kami perlu mengajarkan mereka memasang sepatu sebelah kanan sebelah kiri, itu dimulai harus sesederhana mungkin dan sejelas mungkin, dimulai dari mereka misalnya pergi ke pintu, ambil dulu, udah diambil sebelah kanan diletak dulu, itu harus disesuaikan, harus diajarkan, bukan mereka, tapi memang pemahaman mereka tidak sampai ke sana. Jadi memang kita harus memberikan instruksinya itu memang jelas dan memang kayak memang sebenarnya kalau menurut konsep kita, karena kita tidak merasakannya gitu, kita tidak tahu mereka gitu, jadi memang bagi kita mungkin sangat kayak banyak kerjaan kali lah gitu, kayak ngapain coba diajarkan. Repot banget gitu ya, kok repot banget nih. Iya. Itu yang tugas seorang guru untuk guru PLB khususnya. Iya. Sekian nih Bu, itu mungkin dari share dan apa Bu. Terima kasih. Makasih Dea. Ya, jadi kalau kayak tadi yang mengajarkan keterampilan dari hal-hal yang dipecah-pecah menjadi keterampilan-keterampilan lebih kecil lagi, itu kalau di psikologi namanya chaining ya. Jadi kayak pakai baju itu juga kita bikin 10 step, dari mulai buka kancing ya, kemudian masukkan tangan kanan ke lubang lengan kanan, terus yang kiri kemudian dipaskan kancingnya itu sampai dengan sempurna terpakai, itu melalui beberapa tahapan yang sangat kompleks. Nah, terima kasih Dea dan teman-teman tadi, Herlina juga sudah menjawab ya. Kita cari tahu dulu nih sebetulnya, mengapa sih anak-anak tunagrahita itu mereka melakukan perilaku agresif ya, atau acting out yang kayak caper gitu ya, caper atau mungkin untuk menggoda guru atau teman yang mereka nggak tahu bahwa itu adalah salah. Nah,
frustrasi itu yang menyebabkan mereka bisa berperilaku seperti itu. Karena apa? Ini ada teori dari Hansen dan Aller, saya baca ini ya, bagus banget. Jadi anak tunagrahita mereka terkadang mengalami frustrasi ketika diminta berfungsi secara sosial atau akademis sesuai dengan usia mereka. Jadi mereka frustrasi karena mereka sulit, sedangkan tuntutan di sekeliling mereka dari sekitar mereka itu menghendaki hal tersebut bisa mereka lakukan atau bisa mereka capai. Akhirnya tingkah laku mereka bisa menjadi tidak baik atau disebut dengan acting out, bisa dengan menolak ya, kemudian melawan ya, atau menyakiti teman ataupun guru yang mereka tidak tahu tentang penilaian mereka atau lingkungan terhadap perilaku mereka itu tadi. Nah, jadi ternyata cara untuk menguranginya adalah bisa salah satunya dengan semakin banyak mengikutkan mereka, melibatkan mereka dalam interaksi dengan teman sebaya. Nah, ini bisa dengan melalui pendidikan inklusi, ya kan? Ketika mereka bercampur dengan anak yang normal, mereka akan bisa melihat dan mengadaptasi perilaku yang baik dari teman-teman yang normal, seperti itu. Seperti misalnya nih contohnya bisa mengantri, kemudian juga bisa menahan untuk tidak usil ya. Nah, itu bisa mereka dapatkan ketika mereka bergabung dengan teman-teman yang tidak bergangguan atau anak-anak yang normal yang sebaya dengan mereka. Baik, terima kasih. Terus kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Dedi ya. Dedi menanyakan tentang bagaimana peran orang tua untuk menyiapkan anak tunagrahita agar bisa berperan optimal di lingkungan sosial kalau nggak salah. Baik Bu, aku Nurul akan coba menjawab ya Bu. Iya, Nurul. Iya, dari kelompok atau dari luar kelompok? Dari Nurul. kelompok Bu, dari kelompok. Oke. Jadi orang tua itu merupakan pendidik utama dari anak-anak mereka gitu, karena merekalah orang tua merupakan tempat di mana mula-mula anak itu mendapatkan pendidikan, dan pendidikan ini menjadi dasar dari perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. Seperti yang dikatakan oleh Kartono pada tahun 2003, keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dan dari situ, apabila cara orang tua itu mendidik anaknya di rumah dengan baik, maka di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, anak itu pun juga akan berperilaku baik kepada orang lain. Dan sebaliknya, apabila cara orang tua mendidik anaknya di rumah dengan kurang baik, seperti lebih santai, banyak bermain, dimanjakan, dan di sekolah, ketika mendapatkan atau di lingkungan masyarakat, ketika tidak mendapatkan kondisi seperti di rumah, mereka akan karena berbeda, dia akan berubah menjadi pemberontak, nakal, kurang sopan, dan malas. Oleh karena itu, pendidikan di keluarga itu sangat penting, dan kita sebagai orang tua harus memiliki mental yang menerima dan juga sabar untuk melatih anak-anak yang kita miliki, khususnya anak berkebutuhan khusus. Ya. Terima kasih. Makasih Nurul. Ya, saya dapat nih tadi poinnya. Jadi memang dalam beberapa kasus yang pernah saya tangani, konseling gitu ya, jadi sekuat apapun kami merancang terapi untuk anak berkebutuhan khusus, itu tidak akan berjalan optimal jika tidak diawali dengan self-acceptance atau penerimaan diri dari orang tua terlebih dahulu. Jadi kita upayakan terlebih dahulu adalah bagaimana orang tua menerima kondisi anak, ya mereka paham, tidak menuntut berlebih, melainkan mereka kenal dulu, mereka tahu seperti apa batasan yang anaknya mampu dan tidak mampu lakukan, baru kemudian kita akan bantu dan mereka bisa bekerja sama dengan kita. Sepertinya itu. Terjawab ya? Sudah ya? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Agustina. Nah, ini cukup menarik nih, tentang bagaimana mengajarkan pendidikan seksualitas pada anak tunagrahita. Tadi sudah ada contoh dari Dea tentang, mohon maaf, memasang pembalut ya, atau mengenakan pembalut bagi yang perempuan, atau mungkin ada contoh yang lain, kita sharekan di sini. Bu, Pandi izin menjawab, Bu, pertanyaan dari Agustina, Bu. Oke, Sandi atau Fandi? Fandi. Fandi. Oke, Fandi, silakan. Ya.
Fandi dari internal kelompok atau dari luar? Dari luar, Bu. Dari luar. Dari Oke, kelompok silakan. 2. Oke, izin Bu, izin teman-teman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Agustina Hakim, yaitu bagaimana cara memberikan edukasi mengenai edukasi seksual kepada anak sehingga anak dapat memahaminya. Edukasi seksual sangat penting diberikan sejak dini pada anak-anak. Edukasi seksual yang diberikan pada anak siswa tunagrahita memiliki metode khusus dalam penyampaiannya. Dan itu menggunakan media seperti boneka dan alat-alat lainnya. Edukasi seksual ini merupakan suatu upaya preventif agar setiap anak berkebutuhan khusus dapat mengenali, memahami, dan mengelola perkembangan dan perubahan secara biologis pada dirinya, menghargai perilaku seks orang lain, serta tidak terjebak pada perilaku seks yang menyimpang ataupun mendapatkan kekerasan dan seks dari. Jadi caranya yaitu memberikan materi pembelajaran dengan metode yang bersifat fleksibel. Artinya, penyelenggaraan pendidikan seks lebih disesuaikan dengan kondisi fisik, psikologi, dan kemampuan anak. Selain disesuaikan dengan kondisi anak, materi pendidikan seks juga hendaknya diberikan secara bertahap, dimulai dari materi yang paling sederhana hingga kompleks. Putus-putus, Bu. Iya, agak sedikit. Silahkan dilanjutkan lagi, Mas Fandi. Lanjut. Dimulai dari materi yang paling sederhana hingga kompleks, serta bersifat mendidik, bukan berisi pembahasan yang bersifat jorok, porno, dan perbuatan amoral. Adapun metode dalam pelaksanaan pendidikan seks pada anak berkebutuhan khusus ini, lebih khusus yaitu anak grahita, harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan serta kondisi ketunaan anak grahita tersebut. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Avandi. Ibu izin ada tambahan menambahkan dulu? Iya, silahkan Puji. Dari Iya, internal Ibu. atau dari eksternal? dari eksternal, dari kelompok 1. Eksternal. Oke, Kalau silahkan. misalnya Puji kebetulan tetangga Puji itu dia ada anak tunagrahita. Masih kecil, usianya tuh baru 5 tahun. Tapi bener, tadi tuh sebenarnya Puji pengen jawab pertanyaan yang sebelumnya. Nah, jadi alhamdulillahnya itu orang tuanya tuh menerima dan percaya diri sama kemampuan anaknya itu. Nah, caranya itu yang dilakukan sama orang tuanya dari yang sederhana, Bu. Dia dikenalin dulu anggota tubuhnya nih. Ini tuh misalnya tangan apa-apa sama ke tempat kemaluan dia. Terus dikasih tahu kayak pelan-pelan, kalau yang ini punya kamu katanya. Kalau misalnya ada orang lain yang pegang nggak boleh ya. Jadi yang boleh pegang bagian-bagian tubuh kamu tuh cuman kamu aja, misalnya kayak payudara, kelamin itu tuh, terus bokong itu tuh cuman kamu aja katanya. Deg-degan Ibu. Kalau misalnya orang lain nggak boleh katanya. Begitupun kalau kamu ke orang lain pun nggak boleh kayak gitu. Terus sama dikasih tahu pakai media juga sih, Bu, kayak misalnya masang-masangin anggota tubuhnya sambil kayak gitu, Bu, sambil cerita juga. Terus mau cerita juga ya Ibu, kebetulan banget orang tuanya itu dua-duanya tuh guru TK. Dan dia tuh menerima banget gitu anaknya tuh dibawa ke masjid, terus dibawa ke pengajian, ke tetangga-tetangga. Jadi kayak nggak menutup diri gitu loh, jadi dikenalin, terus tetangga-tetangganya juga mulai respect gitu-gitu, Bu. Terima kasih, mungkin itu dari Puji. Iya, terima kasih Puji. Wah, bagus banget ya, luar biasa. Masih ada orang tua yang seperti itu bahagia banget loh. Artinya tidak malu mengakui kondisi anak ya, dan tidak malu juga membawa anak keluar berkenalan dengan lingkungan di sekeliling mereka. Nah, terima kasih. Tadi sudah ada jawaban dari Avandi dan juga dari Puji menambahkan ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, langsung saya simpulkan nggak apa-apa ya. Oke, jadi pendidikan seks untuk anak tunagrahita tetap harus diberikan, mengingat mereka walaupun secara kognitif berbeda dengan anak normal, namun secara fisiologis dan hormonal mereka sama dengan kita. Jadi pada usia puber atau remaja, mereka tetap juga mengalami pubertas, nggak beda dengan kita. Maka penting untuk mengajarkan pada mereka tentang satu, bagaimana melindungi diri, ya, bagaimana berperan sesuai dengan jenis kelamin.
bagaimana kemudian menggunakan atau mengenakan tadi seperti pembalut ya untuk anak-anak tunagrahita yang perempuan ya, atau mungkin yang laki-laki. Nah ini juga perlu ditangani juga nih, disentuh juga ya kan, karena banyak sekali ini bukan praktek, pengalaman saya pribadi ketika saya mengajar di sekolah inklusi. Ada beberapa anak autisme dan anak yang keterbelakangan mental agak berat, mereka tetap mempunyai, mohon maaf ya, gairah seksual, bahkan kepada kami guru-gurunya. Nah, yang berat adalah ketika orang tua merepress itu atau menekan itu. Orang tua mengatakan, nggak boleh Bu, jangan sampai anak saya, mohon maaf, melakukan masturbasi. Padahal kami juga nggak mengajarkan, tapi mereka bisa tahu gitu loh. Mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka itu sebagai sebuah penyaluran bagi dorongan biologis mereka. Kami justru takut gitu ketika mereka sudah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai mungkin aktif gitu ya. Itu mereka akan menyendiri, berlari ke satu ruangan dan mereka akan melakukan satu hal di sana yang kita sebut dengan masturbasi tadi atau onani tadi. Nah, akan menjadi susah ditangani ketika orang tuanya melawan atau defense seperti itu. Nggak boleh, pokoknya anak saya nggak boleh kenal seperti itu, nggak boleh melakukan hal itu. Nah, jadi butuh sinergi yang baik, kerjasama yang baik, komunikasi yang bagus pula antara sekolah atau guru dengan orang tua, menjelaskan pelan-pelan bahwa mereka secara fisiologis ataupun biologis tidak tidak beda dengan anak normal pada umumnya. Jadi tetap harus diajarkan ya. Caranya tadi dengan praktek ya, atau dengan alat peraga, simulasi yang sederhana misalnya, atau dengan bantuan video, visualisasi, itu bagus banget. Oke, seperti itu. Kemudian juga, sebentar, saya menambahkan dulu. Karena ini bahayanya jika tidak dididik secara tepat ya mengenai pendidikan seksual, mereka akan rentan menjadi korban pelecehan atau kejahatan seksual. Banyak kasus di luar sana, kejahatan seksual, pencabulan, pemerkosaan, yang korbannya adalah anak tunagrahita. Jadi saya pernah sekali diminta oleh lembaga, oleh LSM ya, LSM yang menangani anak-anak dan korban KDRT. Ada satu klien mereka, anak tunagrahita yang dicabuli atau diperkosa. Nah, pertanyaannya nih, mereka butuh kesaksian dari saya, apakah anak tunagrahita itu menikmati atau enggak? Nah, ini kan penting banget ya kan? Nah, jangan-jangan menikmati itu bisa menjadi celah bagi si orang yang dituntut untuk terhindar dari ancaman pidana. Oke, gitu ya. Menarik banget. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Lisa Anggraini. Ini pertanyaannya tadi kalau nggak salah, apakah atau berapa lama waktu yang diperlukan anak tunagrahita sedang ya moderate dalam bina diri sehingga anak tersebut terbiasa melakukan kegiatan secara mandiri. Anak mampu latih berarti. Silakan dijawab kelompok 4. Izin menjawab, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Isa Nabila dari kelompok 5. Iya. Teman-teman bisa koreksi kalau salah. Jadi untuk berapa lama waktu yang bisa kita berikan kepada anak sampai anak itu mandiri itu relatif. Misalnya ini pengalaman guru ya yang saya ceritakan, bukan pengalaman saya sendiri. Nah, kata dosen saya untuk mengajarkan, ada beberapa tipe anak itu untuk mengajarkan kemampuan dalam memakai baju aja bisa sampai 6 bulan.
bisa sampai 6 bulan. Itu dimodelkan terlebih dahulu, gurunya juga pakai baju nih, anak juga pakai baju, dimodelkan bersama-sama, terus dilatih berulang-ulang. Terus disuruh untuk memakai baju sendiri itu selama 6 bulan. Nah, tapi itu nggak konstan gitu, maksudnya nggak tetap satu anak 6 bulan, satu anak 6 bulan, enggak, itu tergantung ke anaknya masing-masing. Juga tergantung ke banyaknya waktu intervensi yang diberikan, berapa jam sehari. Nah, itu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dari intervensi yang diberikan kepada anak. Nah, jadi tapi salah satu contohnya 6 bulan memang ada 6 bulan untuk mengajarkan memakai baju gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ke guru-guru yang lain, tentu bervariasi jawabannya kan jika ditanya berapa lama. Nah, mungkin hanya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Isa. Kayaknya nggak perlu perkenalan lagi, kamu sudah terkenal di sini deh Isa. Oke, jadi saya simpulkan ya, saya sepakat dengan jawaban dari Isa ya, bahwa kita nggak bisa mematok berapa lama ya, apakah 6 bulan atau kurang atau bahkan lebih bagi anak mampu latih menguasai keterampilan bantu diri atau bina diri. Jadi memang itu semua tergantung dari 3 hal kurang lebihnya ya. Yang pertama adalah tergantung dari intervensinya atau stimulasinya, kualitasnya, kuantitasnya, ya kan, seberapa sering, seberapa mendalam, seperti itu. Yang kedua tergantung dari kondisi anak, derajat keparahan gangguan, ya itu berbeda-beda, atau juga kondisi fisiknya, semangatnya, seperti itu. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah tergantung dari dukungan orang di sekelilingnya. Jadi ketika di sekolahan dilatih, tapi di rumah nggak dilatihkan, ya kan, nah serba dibantu semuanya, akhirnya juga nggak efektif gitu. Manfaatnya nggak bisa optimal, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke topik yang berikutnya. Kita cukupkan diskusi yang pertama ya. Nah, untuk yang topik berikutnya nanti saya akan buat agak berbeda. Jadi silahkan presentasi dulu kelompok yang tentang autisme dan tentang anak kesulitan belajar. Ya. 2 kelompok tampil dulu semuanya, sambil nanti yang mau bertanya bisa menuliskan di chat. Jadi nanti untuk diskusinya kita rapel ya, kita gabungkan dalam panel setelah 2 presentasi topik tersebut. Gitu. Masing-masing presentasi maksimal 30 menit atau mungkin sekitar 15 menit lah ya. Jadi kalau 2 kelompok ya sekitar 40 menit maksimal. Terus kita lanjut diskusi, kita bisa selesai di pukul 10:30. Gitu. Terima kasih. Silakan. Saya kembalikan ke Fadla mungkin hostnya. Ya. Sudah. Sudah. Siap. Iya. Baik. Ini udah ada share screen-nya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilahkan saya dari perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan judul materi kami tentang